Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bahan pembersih yang biasa digunakan di public area dalam melakukan kegiatan pembersihan harian. Bahan pembersih yang biasa digunakan dalam operasional public area pada umumnya berbentuk zat padat, zat cair, bubuk, dan pasta. Untuk zat padat, biasanya kalau untuk contohnya adalah sabun batangan atau yang sifatnya padat ya. Lalu zat cair yang sifatnya liquid ya, contohnya seperti kita temukan di keseharian, pembersih lantai, terus bahan pencuci piring. Nah, itu yang sifatnya cair. Terus bubuk kita bisa ambil contoh deterjen, lalu pasta yang sifatnya krim ya, contohnya seperti pasta gigi, atau mungkin bisa ambil contoh semir sepatu. Berikutnya bahan pembersih yang umumnya yang penggolongannya itu ada berbagai macam. Contohnya pertama multipurpose cleaner. Nah, multipurpose cleaner ini adalah bahan pembersih yang biasa digunakan untuk keseharian kerja seorang public area attendant. Ya, pasti di setiap hotel mereka banyak menggunakan ini karena fungsinya sangat banyak, bisa digunakan untuk berbagai macam permukaan pembersihannya. Cuma kelemahannya efektivitas dan efisiensi dari hasil yang ditujukan itu tidak sebagus bahan pembersih yang orisinil. Berikutnya ada glass cleaner. Glass cleaner ini adalah bahan pembersih yang biasa digunakan untuk membersihkan kaca. Nah, karena karakternya yang memiliki kandungan alkohol yang sifatnya mudah menguap, jadi proses penggunaannya itu tidak dicampur dengan air lagi. Jadi murni langsung digunakan langsung ke permukaan kaca. Lalu ada wood dan metal polish. Wood and metal polish ini adalah bahan pembersih digunakan untuk merawat permukaan kayu atau permukaan stainless steel. Kalau untuk wood sendiri yang sering kita tahu itu yang mereknya Pledge yang sering kita gunakan. Di hotel juga mungkin masih ada yang menggunakan Pledge. Biasanya aromanya itu jeruk. Nah, untuk metal polish digunakan untuk merawat atau mengkilapkan permukaan besi atau stainless steel. Biasanya banyak menggunakan mereknya Brasso. Nah, untuk fungsinya sendiri bagaimana cara penggunaannya? Biasanya setelah dipaparkan ke permukaan kayu atau permukaan stainless steel, biasanya didiamkan sejenak. Setelah itu baru dilap lagi dengan menggunakan lap kering untuk menimbulkan kesan efek kilap. Oke, berikutnya ada toilet bowl cleaner. Toilet bowl cleaner ini adalah bahan pembersih yang biasa digunakan untuk membersihkan permukaan bagian dalam toilet. Ya. Yang sering kita gunakan itu biasanya mereknya BB Closet atau WPC atau Mr. Muscle. Itu yang biasa dipakai di produk rumahan. Berikutnya ada floor cleaner. Floor cleaner ini adalah pembersih lantai. Nah, biasanya kalau untuk rumahan itu sering menggunakan Superpel atau Wipol ya. Lalu ada floor stripper. Nah, floor stripper ini biasa gunakan untuk pembersih lantai juga, hanya saja objek pembersihannya itu kotorannya lebih keras. Biasanya sifatnya kerak ya, yang keras. Dan itu membutuhkan protective glove pada saat menggunakan floor stripper ini. Lalu ada carpet shampoo, adalah bahan pembersih untuk merawat permukaan karpet yang biasanya penggunaannya itu dengan mesin karpet juga, carpet shampooing.
Nah, itu berikutnya floor polish. Floor polish ini adalah bahan pembersih untuk merawat lantai permukaan granit atau marmer. Ya, biasanya penggunaannya juga menggunakan floor mesin yang menggunakan pad merah. Ya, pad merah untuk polishing. Dan finishingnya biasanya menggunakan pad putih. Gunanya apa? Seperti wood atau metal polish untuk mengangkat kilap dari granit atau marmer yang sudah diaplikasikan dengan floor polish. Lalu berikutnya ada deodorizer. Nah, ini seperti air freshener ya. Jadi penyegar ruangan atau penetralisir bau ya. Yang biasanya kalau untuk rumahan kita pakainya Glade atau Byfresh. Kalau di hotel biasanya mereka tidak berbau, hanya untuk menetralisir bau yang kurang sedap. Lalu abrasive powder ini sejenis deterjen untuk membersihkan permukaan tembok atau lantai. Ya, jadi pembersihannya itu dipaparkan langsung ke lantai atau tembok, diberikan sedikit air lalu disikat dengan menggunakan brush atau bisa dengan menggunakan spons. Dan terakhir ada disinfektan. Nah, ini adalah bahan pembersih yang digunakan untuk membunuh kuman. Biasanya untuk permukaan toilet, area-area toilet yang berbau. Nah, kuman itu kan bisa disebut juga sumber bau. Jadi pembersihannya itu dengan menggunakan disinfektan. Dan ini harus menggunakan protective gloves dan juga masker supaya tidak terkontaminasi dengan kerasnya bahan kimia yang ditimbulkan. Ke sumber pengotor. Ya, sumber pengotor ada atau objek pengotor yang biasanya sebagai target pembersihan seorang public area attendant. Sumber pengotor itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Berdasarkan informasi literasi yang saya dapatkan, itu ada 4 macam. Pertama, pest, lalu on clothes, shoes and people, dan airborne dan others ya. Kalau dari terjemahan bahasa Inggris, pest ini artinya serangga. Seperti kita lihat di sini contohnya ada spiders atau laba-laba, ada flies, ants, semut, cockroaches ya, kecoa atau dan dust mites. Dust mites ini rayap. Jadi serangga-serangga ini adalah sumber pengotor. Eksistensinya itu mereka biasanya apa yang mereka lakukan pasti akan meninggalkan jejak. Kalau laba-laba sering itu ada sarang laba-laba ya. Itu bangunan kalau ada sarang laba-labanya terkesan tidak pernah ditinggali oleh manusia, jadi kotor. Lalu flies itu sebagai satu indikator ada bau atau bangkai atau kuman ya. Lalu ada ants atau semut ya. Cockroaches bentuk eksistensinya kalau ada bangunan atau area yang lembab tidak pernah dibersihkan, itu banyak kecoa. Dust mites ya, ini biasanya rayap ya, permukaan kayu yang tidak pernah dirawat pasti akan banyak rayap. Nah, ini jadi sumber pengotor. Biasanya untuk yang menangani pest ini, housekeeping, itu ada divisinya sendiri yaitu pest and rodents. Lalu ada on clothes, shoes and people. Nah, ini sumber pengotor yang dibawa sendiri oleh manusia itu sendiri. Contohnya ada mud itu kotoran ya, lumut yang dibawa, loose hair, itu rontokan rambut, fibers from clothes ya, abu-abu atau debu yang ada di pakaian, soil particles, pasir-pasir, skin scales, itu sejenis apa ya, mungkin kotoran daki kali ya. Terus animal fur itu bulu-bulu binatang, bakteri. Cigarette ash itu abu rokok, cigarette ends itu ya puntung rokok. Tobacco stains, noda dari tembakau.
Terus personal hygiene juga. Nah ini bau badan itu juga termasuk sumber pengotor. Jadi bau itu yang dimunculkan bisa disebut sumber pengotor. Makanya sebagai seorang public area attendant harus jaga hygiene, personal hygiene-nya. Nah, pastinya tamu juga mereka ada beberapa yang mungkin tidak care. Nah kita sebagai seorang petugas housekeeping harus siap apabila ada tamu-tamu yang meninggalkan jejak sebagai sumber pengotor. Ini seperti di sini ada gambar, ada contohnya, feces, urine, spit, semen, blood atau vomit. Nah itu contohnya sumber pengotor yang ditinggalkan oleh manusia. Nah ini sering didapati di kamar tamu. Lalu ada airborne. Kalau airborne ini sumber pengotor yang dari udara. Contohnya itu ada dust atau debu ya, yang tidak pernah bosan kita temui dalam proses pembersihan. Pasti ada aja debu. Lalu smoke ini asap menimbulkan bau, pollution, fumes, asap, polusi. Terus ada fumes ini parfum, bau yang sangat menyengat juga tidak baik. Jadi itu jadi sumber pengotor juga. Makanya sebagai seorang petugas hotel kita pun harus menjaga kesegaran tubuh kita. Bukan berarti harus wangi banget, tapi netral, baunya tidak terlalu tajam, tapi juga tidak terlalu tidak wangi juga, istilahnya segar kesannya gitu. Lalu condensation atau dimasuk ke others, itu ada condensation. Condensation ini adalah suatu kelembaban ya, sumber pengotor yang disebabkan oleh kelembaban dari satu area. Misalnya contohnya tembok yang lembab, sehingga catnya rontok. Nah itu bisa disebabkan oleh kondensasi, kelembaban. Makanya harus dijaga terus baik-baik bangunan hotel itu. Rain entering through windows ya, jadi tampias atau cipratan air dari jendela. Nah itu juga jadi sumber pengotor. Flooding ini banjir. Rubbish, sampah ya, chemical action seperti contohnya tarnishing of copper, mold dan spills. Jadi apabila kalian menggunakan bahan pembersih pun juga harus hati-hati, jangan sampai ada tumpahan, jangan sampai ada cross kontaminasi ya. Jadi itu bisa jadi sumber pengotor juga. Nah, ini penjabarannya seperti yang kalian lihat. Airborne ada dust, smoke, pollutant dan fumes. Pest itu ada roaches, spiders, flies, ants, dust mites. Lalu on clothes, shoes, people ada mud, skin, scale, animal fur, loose hair, as, bacteria, personal grooms ya, dan others. No condensation, flooding, rubbish, spills, etc. Jadi kalau misalnya ditanya perihal sumber pengotor, kalian sudah tahu ada 4 macam dan kalian bisa mendeskripsikannya satu-satu. Sekarang klasifikasi bahan pembersih berdasarkan cara mereka kerja. Solvent. Nah, solvent ini termasuk klasifikasi bahan pembersih yang sering digunakan dalam proses pembersihan pakaian ya, pakaian atau seragam operasional atau pakaian tamu atau linen operasional. Nah, biasanya solvent ini digunakan dalam proses dry cleaning di laundry ya. Jadi dry cleaning itu adalah proses pembersihan pencucian pakaian tidak dengan menggunakan air, biasanya menggunakan solvent. Solvent ini jadi mengeluarkan uap pada saat prosesnya. Jadi proses pembersihannya itu dengan uap dari solvent itu sendiri. Nah, kalau untuk solvent ini dia sejenis minyak gitu ya, minyak seperti bensin, tapi untuk laundry itu biasanya dia lebih beraroma. Lalu deterjen ini bubuk ya, bahan pembersih berdasarkan cara kerja itu deterjen bubuk. Jadi proses cara kerjanya itu dia menggunakan gesekan. Jadi kalau seperti kita nyuci di rumah, habis diletakkan pakaian, kita taburkan deterjen, kita diamkan sejenak, kotoran akan lunak, tapi tidak maksimal kalau tidak dikucak. Nah proses kucaknya itu, gesekannya itu adalah proses bahan bekerjanya bahan pembersih tersebut. Lalu ada chemical reaction. Nah, chemical reaction ini adalah
bentuk cara kerja bahan pembersih yang menggunakan proses. Jadi pada saat setelah dipaparkan ke area objek pembersihan dan subjek pembersihannya, jadi tunggu beberapa saat untuk proses reaksinya. Dan ini kalau di toilet bowl itu sifatnya chemical reaction. Jadi setelah dipaparkan didiamkan sejenak. Nah itu tunggu untuk proses melunakkan kotoran dan menghilangkan kotorannya. Setelah itu baru kita bisa sikat dan siram. Oke. Lalu ada polish atau primer. Nah ini seperti tadi sudah dijelaskan, itu sifatnya untuk merawat permukaan dan memberikan kilap. Jadi ada dua proses pembersihan. Pertama disikat atau dilap, setelah itu didiam sejenak, lalu dilap kering lagi untuk menimbulkan kilap. Sudah mempelajari sedikit mengenai bahan-bahan pembersih, sumber pengotor dan klasifikasi bahan pembersih berdasarkan cara kerja. Sekarang saya ingin kalian untuk melakukan satu analisis mandiri, yaitu mencari tahu kandungan dari masing-masing klasifikasi bahan pembersih ini. Jadi ada 4 ini. Kalian cari tahu kandungannya dari masing-masing. Tidak harus detail. Yang penting kalian berikan penjelasan deskripsi mengapa 4 jenis bahan pembersih ini memiliki cara kerja yang berbeda. Pastinya kandungan di dalamnya itu yang menunjukkan karakteristik dari macam-macam klasifikasi bahan pembersih ini. Kalian boleh kerjakan dalam format Microsoft Word, lalu kalian lampirkan di Google Classroom.